channel Materi Sosiologi. Selamat menyaksikan. Ya, materi kita pada kali ini adalah materi tentang pengendalian sosial, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyimpangan sosial di masyarakat. Oke, jadi yang pertama itu adalah pengertian pengendalian sosial. Jadi, pengendalian sosial itu adalah cara yang digunakan untuk mengontrol dan menertibkan anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai dan norma di masyarakat. Lebih ringkasnya, pengendalian sosial itu adalah cara yang digunakan untuk mengontrol dan menertibkan adanya perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Jadi perilaku penyimpangan sosial itu dikendalikan. Nah, caranya dengan pengendalian sosial ini. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk pengendalian sosial. Nah, yang pertama ini bentuk pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian represif. Pengendalian preventif itu adalah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum, digarisbawahi ya, sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat sekitar, memberikan penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Jadi kalau preventif dari kata prev itu dari kata previous yang artinya sebelum. Jadi pengendalian preventif itu sebelum adanya penyimpangan. Jadi sebelum adanya penyimpangan dilakukan sosialisasi, memberitahu masyarakat agar tujuannya masyarakat itu tidak melakukan penyimpangan itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, memberikan pendidikan pada masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat juga konsekuensi. Nah, misalnya di sekolah untuk mencegah terjadinya penyimpangan bullying misalnya, itu bisa dilakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi anti bullying di sekolah misalnya. Tujuannya apa? Harapannya setelah diberikan sosialisasi anti bullying, siswa sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan membuli temannya sendiri misalnya. Nah, berikut ini ada video dari UNICEF tentang sosialisasi anti-bullying yang bisa kalian lihat di video berikutnya. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap,
atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibuli. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa!
Untuk materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial berdasarkan sifatnya, yaitu pengendalian represif. Pengendalian represif merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat setelah adanya terjadi perilaku menyimpang di masyarakat. Biasanya berbentuk sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, kemudian hukuman yang sepadan, memberi nasihat, serta memberikan penyuluhan tujuannya agar tidak mengulangi kembali dan sadar bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Contohnya, ketika penyimpangan bullying tersebut sudah terjadi, maka hal yang dilakukan agar tidak terjadi perundungan setelahnya, maka pihak sekolah memberikan hukuman bagi siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya. Atau bisa juga siswa tersebut dikembalikan ke orang tua atau diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan sanksi yang sesuai. Bentuk pengendalian selanjutnya adalah pengendalian persuasif yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat dengan cara mengajak, menghimbau dengan menggunakan ajakan secara halus agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, cara persuasif biasanya dilakukan di dalam lingkungan masyarakat melalui bentuk lisan atau secara langsung, kemudian dengan simbolik, yaitu berbentuk spanduk, poster, maupun iklan layanan masyarakat yang bisa disebarkan ke anggota masyarakat melalui mass media, misalnya televisi, radio, ataupun media sosial yang lainnya. Bentuk pengendalian sosial berdasarkan cara yang kedua, yaitu pengendalian koersif, merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat yang dilakukan dengan cara paksaan atau menggunakan kekerasan. Namun, dengan menggunakan cara ini seringkali menimbulkan konsekuensi seperti reaksi negatif dari pihak lain. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat adalah pengusiran dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di jalan raya, di mana seringkali membuat jalanan menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan. Oleh sebab itu, seringkali polisi yang berpatroli memperingati mereka untuk berpindah, namun tetap tidak dipedulikan oleh mereka, sehingga akhirnya menggunakan cara koersif ini. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di video setelah ini yang bersumber dari Kompas TV tentang penertiban pedagang kaki lima di Tegal. Silahkan ditonton. Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya Rahmat Ibrahim, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, penertiban pedagang kaki lima di Kota Tegal, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Satpol PP terlibat keributan dengan PKL yang protes dengan larangan berjualan. Para pedagang kawasan Taman Pancasila Kota Tegal ini terlibat adu mulut dan saling dorong dengan Satpol PP. Mereka tetap ingin berjualan karena mengklaim memiliki surat pernyataan boleh berdagang di sebagian trotoar. Namun, materi surat tersebut dibantah oleh Satpol PP. Para PKL meminta pemerintah Kota Tegal menyediakan lahan relokasi jika ingin menertibkan PKL. Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto, menyebut pihaknya hanya menegakkan peraturan Wali Kota Tegal nomor 1 tahun 2022 tentang kawasan ruas pejalan kaki atau pedestrian yang berisi larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan kawasan Taman Pancasila. Tapi kenyataannya dibelanjani di sini, Pak. Kalaupun memang nggak boleh dagang, yang monggo kita dicarikan tempat, carikan kami PKL Orpeta, carikan tempat. Sesuai peraturan tersebut tidak diperbolehkan adanya aktivitas berjualan dari masyarakat. Ya.
terutama di tempat pasung seperti trotoar dan jalan. Lanjut ke bentuk pengendalian sosial berikutnya. Ada beberapa bentuk pengendalian sosial, yaitu cemoohan, teguran, gosip atau desas-desus, ostrasisme, friendulence, dan ejekan. Cemoohan adalah kritik terhadap pelaku penyimpangan. Teguran adalah berupa peringatan. Kemudian gosip atau desas-desus adalah berita yang menyebar tanpa kenyataan. Kemudian ostrasisme atau pengucilan adalah tindakan pemutusan hubungan sosial dengan pelaku penyimpangan. Friendulence adalah pengendalian sosial dengan jalan meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada ejekan, yaitu membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata atau kiasan yang cenderung negatif. Yang terakhir adalah intimidasi, yaitu menekan, memaksa, atau menakut-nakuti. Nah, itulah materi pengendalian sosial yang kita bahas kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian yang menontonnya. Ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time.